Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi na'amah yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah alladzi wahaba 'alaina bi ni'matil iman fa asbahna bi ni'ami ikhwana. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illa huwa nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, selamat jumpa kembali di acara yang sama tentang bagaimana kita mencoba menghadirkan kembali spirit keimanan kita, ketulusan hati kita untuk senantiasa menyapa saudara-saudara seiman. Moga-moga ini adalah cara untuk berikutnya kita lebih kuat, hati kita tertambat dalam kebenaran, hati kita senantiasa rindu akan kebaikan-kebaikan. Moga darinya Allah memberikan rahmatnya kepada kita untuk senantiasa ada pada jalan kebenaran. Saudaraku yang saya cintai karena Allah memberikan kepada kita sinyal-sinyal sedemikian sangat banyak, baik apa yang bisa kita lihat, baik apa yang bisa kita rasakan tentang sinyal keimanan, dan itu sumbernya ada pada hati kita. Maka ketika hati seseorang itu soleh, hati seseorang itu baik, maka kebaikan hati itu akan bisa dirasakan oleh siapapun, ya. Maka salah satu ciri berikutnya yang menjadikan hati kita itu baik adalah ijabatu da'watil iman, adanya kesiapan untuk menerima seruan-seruan keimanan, wa hubbul isdadi minhu, dan hati yang senantiasa cinta untuk senantiasa bertambah akan tambahnya keimanan. Jadi saudaraku yang saya cintai karena Allah, persoalan hati ini memang masing diri kita yang bisa merasakan kapan hati ini terbangkitkan gejolak semangat untuk senantiasa taat, dan kapan hati kita ini malas untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Maka yang mampu untuk bisa merasakan sinyal itu adalah diri kita sendiri. Maka disinilah sebetulnya hati yang sehat dan hati yang sakit tampak secara fisik. Aktivitas kehidupan dan aktivitas kesehariannya bisa dirasakan oleh siapapun. Dalam satu contoh misalkan Allah ingatkan dalam surah Ali Imran ayat 193, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Saudaraku yang saya cintai karena Allah menggambarkan tentang hati orang-orang yang baik, hati orang-orang yang sehat apa? Senantiasa memohon kepada Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, innana sami'na, kami senantiasa mendengar orang-orang yang menyeru lil iman, untuk agar berikutnya saya beriman, an aminu birabbikum fa amanna, untuk beriman kepada Tuhan, untuk beriman kepada Allah, fa amanna, berikutnya saya beriman. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, maka gambaran ayat ini sesuatu yang sangat mudah bisa kita lihat tentang diri kita itu siapa, tentang hati kita itu siapa, bagaimana, ya. Karena apa? Orang-orang yang hatinya baik, orang-orang yang hatinya soleh, atau al-qalbu as-soleh, al-qalbu as-salim, yakni orang yang senantiasa memohon, sadar bahwa kehidupan ini semuanya tidak lepas adanya fadlullah dan rahmat Allah, ya. Kebaikan atau sebaliknya itu semuanya tidak lepas adanya karunia dari Allah. Maka orang-orang yang hatinya salim, yang hatinya baik, senantiasa memohon, takut jangan-jangan berikutnya Allah menjauhkan hatinya
menjauhkan pribadinya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada keimanan. Lantas ketakutannya jangan sampai berikutnya berpaling dari kebenaran yang orang ada di depannya, ada di sampingnya. Maka orang-orang yang hatinya baik adalah orang yang senantiasa terbuka, senantiasa mengharap kehadiran orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan. Ya, tidak hanya sekedar itu, dia yakin dan sadar bahwa keimanan adalah semuanya given, pemberian dari Allah. Maka kita sebagai seorang mukmin, saudara sekalian, melihat situasi dan kondisi yang ada di depan kita hari ini, betapa sebagian Rasulullah katakan, pagi orang bisa beriman, sore bisa kafir, sore orang beriman, pagi bisa kafir. Maka hal ini menggambarkan betapa kita harus hati-hati dan berikhtiar untuk bagaimana kita menjaga, kita mengelola bagaimana upaya-upaya agar keimanan kita terus terjaga. Salah satu dari faktor terpentingnya adalah bagaimana kita menjaga kebaikan hati kita. Maka berikutnya tidak hanya sekedar siap menerima dan siap mendengarkan orang-orang yang menyuruh pada keimanan, dan berikutnya dia siap untuk beriman, tetapi pada doa berikutnya orang-orang yang hatinya baik adalah Rabbana faghfir lana dzunubana. Orang yang hatinya baik sadar, Rabbana, yang Tuhan kami, faghfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami, wa kafir anna sayyatina, hapus ya Allah kejelekan-kejelekan kami, wa tawaffana ma'al abrar, ya Allah matikan kami bersama orang-orang yang baik. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, betapa kerinduan seorang mukmin yang baik, betapa kerinduan seorang orang yang memiliki hati yang tulus, yang ikhlas, yang benar, menjadikan Allah segala-galanya. Sadar bahwa aktivitas dunia ini sangat mungkin menyibukkan, aktivitas maisha ini sangat mungkin melalaikan, dan aktivitas-aktivitas yang secara fisik sangat mungkin berikutnya menjadikan kita lelah. Akan tetapi seorang yang hatinya baik dan seorang yang hatinya sehat senantiasa mengharap kepada Allah untuk berikutnya Allah memberikan arahan, Allah memberikan bimbingan, dan Allah senantiasa menguatkan, sehingga dalam doa ini ada, setiap dia bermunajat, setiap dia memohon kepada Allah, senantiasa terselip Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah hapus sayiat, ya Allah hapus kejelekan-kejelekan kami, dan ya Allah matikan kami bersama orang-orang yang baik, orang yang Kau ridhai, dan orang-orang yang senantiasa ta'abbud, beribadah dan bersujud kepada Engkau. Inilah saudara sekalian satu ungkapan tentang bagaimana kita harus menjaga hati kita. Ya, hati yang senantiasa kita jaga adalah hati yang senantiasa untuk bagaimana menghadirkan kebaikan ini. Salah satunya adalah senantiasa didekatkan dalam bentuk doa. Moga-moga dalam kegiatan yang sangat singkat ini Allah membukakan hati kita, membimbing kita, dan mengampuni segala dosa kita. Akhir kalam, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.